Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyyus salihin syahadatan narju biha an-najata yaumaddin. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وخليل رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك. اللهم أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي واهدني ويسر الهدى لي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتقى وصلاحا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وشفاء من كل داء. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين wahab lana ma wahabtahu li'ibadika as-salihin thumma amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan taufik kepada kita sehingga dengan taufik tersebut kita dapat melangkahkan kaki ke musalla ini untuk bersama-sama melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima salat maghrib berjamaah yang kita laksanakan. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan. Allah jadikan langkah-langkah kita sebagai penghapus dosa-dosa dan pengangkat derajat dan kedudukan kita di yaumil qiyamah. Serta mudah-mudahan Allah selalu memberi kita hidayah, taufik untuk selalu bisa istiqamah melakukan amal saleh, mengerjakan ketaatan sampai Allah Jalla Jalaluhu mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mudah-mudahan selalu Allah curahkan, Allah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, kepada orang-orang yang mengikuti mereka dan orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan mereka dan kelak dikumpulkan oleh Allah bersama mereka di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan kajian pekanan kita malam Ahad membaca Risalatul Mudzakarah ma'al ikhwanil muhibbin min ahlil khairi wad din yang ditulis oleh Al-Allamah Sayyid Abdullah bin Alawi bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad rahimahullah. Dan kita masih dalam pembahasan tentang perkara-perkara yang memalingkan dari ketaatan dan ibadah kepada Allah dan perkara-perkara yang mendorong untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Sebelumnya kita sudah membahas 2 dari 4 perkara tersebut
Yang pertama adalah al-jahl, kejahilan dan kebodohan terhadap agama. Kemudian yang kedua adalah du'ful iman, lemahnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang juga sudah kita mulai pada minggu yang telah lalu ialah tulul amal, panjang angan-angan. Jadi panjang angan-angan ini adalah perkara yang ketiga yang menyebabkan seseorang malas melakukan amal soleh, malas melakukan ibadah, dan juga panjang angan-angan itu menyebabkan seseorang melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang angan-angan sebagaimana kita sebut pada minggu yang telah lalu adalah merasa masih lama hidup di dalam dunia. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sabdanya, yang paling dekat kepada seorang hamba adalah kematiannya. Bahkan kematian itu lebih dekat kepada setiap orang dari manusia dari tali sendalnya sendiri, lebih dekat dari tali sendalnya sendiri. Kita melanjutkan pembahasan tentang tulul amal atau panjang angan-angan ini. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, akhwafu ma akhafu alaikum ittiba'ul hawa wa tulul amal. Amma ittiba'ul hawa fayasuddu 'anil haqq, wa amma tulul amal fayunsil akhirah. Berkata sahabat Nabi yang mulia Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata beliau, akhwafu ma akhafu alaikum, sesuatu atau perkara yang paling aku takutkan atas kalian, yang paling aku khawatirkan menimpa kalian, itu ada dua. Yang paling dikhawatirkan, yang paling ditakutkan menimpa umat Rasulullah SAW, kata Ali bin Abi Thalib, ada dua. Yang pertama adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, memperturutkan syahwat dan keinginan nafsu. Kemudian yang kedua yang juga dikhawatirkan oleh beliau ialah watulul amal, panjang angan-angan. Jadi dua hal ini, kata Ali bin Abi Thalib, adalah yang paling dikhawatirkan, yang paling ditakutkan, karena kedua-duanya adalah sifat yang buruk dan juga mendatangkan keburukan. Apa keburukan dari dua perkara ini? Yang pertama, kata beliau, ammat tiba'ul hawa, adapun mengikuti hawa nafsu, memperturutkan hawa nafsu, maka hal tersebut menyebabkan fayasuddu 'anil haq, menghalangi seseorang dari mengikuti kebenaran. Gara-gara memperturutkan hawa nafsunya, gara-gara mengikuti syahwat dan keinginan nafsunya, maka seseorang tidak mau menerima kebenaran. Disampaikan kebenaran kepada dia, dia menolak kebenaran, tidak mau menerimanya, dan tetap kokoh dengan pendirian dan pendapatnya, padahal salah dan keliru. Itu apa penyebabnya? Penyebabnya adalah mengikuti hawa nafsu. Dia salah, melakukan perbuatan yang keliru, lalu kemudian datang orang lain menasehati, menyampaikan kebenaran, memberitahukan bahwa perbuatannya salah dan yang benar adalah begini, tapi dia tetap bertahan dengan yang salah tersebut, kokoh dengan kesalahannya, tidak mau mengikuti kebenaran. Itu penyebabnya adalah gara-gara hawa nafsu dan syahwat yang dia ikuti. Nah, jadi mengikuti hawa nafsu ini, kata Ali bin Abi Thalib, menghalangi seseorang dari kebenaran, susah menerima kebenaran gara-gara hawa nafsu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi, perkara yang kedua yaitu tulul amal, panjang angan-angan. Wa amma tulul amal, dan adapun panjang angan-angan, apa dampak buruknya? Kata Ali bin Abi Thalib, fayunsil akhirah, panjang angan-angan itu melupakan kepada akhirat. Orang ketika panjang angan-angannya, merasa masih lama hidup di dunia,
maka dia lupa terhadap akhirat, lupa dengan kematian, lupa dengan alam kubur, lupa dengan akhirat, lupa bahwa ada surga dan neraka, lupa bahwa ada ganjaran pahala dan siksa, lupa urusan-urusan akhirat. Jadi yang ada dalam pikirannya, yang ada di kepalanya, yang ada di hatinya itu semuanya hanya dunia saja. Kenapa? Karena dia panjang angan-angan merasa hidup terus, merasa masih lama keberadaannya di atas dunia ini. Maka inilah buruknya panjang angan-angan, kata Ali bin Abi Thalib. Jadi tidak pernah berpikir tentang akhirat, tidak pernah dia memikirkan tentang kematiannya, bagaimana nasibnya ketika meninggal dunia nanti, apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Tidak pernah dia memikirkan itu. Tidak pernah dia memikirkan ketika sudah berada di dalam kuburnya, apakah akan mendapat nikmat kubur atau justru sebaliknya dapat siksa kubur. Tidak pernah dia berpikir apakah ketika nanti mati masuk kubur ditanya oleh malaikat mungkar nakir bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka berdua atau tidak. Tidak pernah memikirkan itu. Kenapa? Karena begitu panjang angan-angannya, dia berpikir bahwa dia masih lama hidup di atas dunia ini. Jadi tidak pernah memikirkan tentang akhirat sama sekali, lupa sama sekali terhadap perkara-perkara akhirat. Tidak pernah berpikir nanti ketika dibangkitkan dalam kondisi apa dia dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Tidak pernah juga memikirkan nanti ketika sampai di akhirat, ketika terjadi kiamat, apakah dia termasuk orang selamat atau orang yang celaka. Itu semua yang menyebabkan lupa terhadap itu semua adalah tulul amal, panjang angan-angan, merasa hidup masih lama, merasa umur masih panjang, merasa kematian masih lama, masih jauh. Maka akan menyebabkan seseorang lupa dari akhirat. Tapi ketika seseorang kematian berada di pelupuk matanya, dia selalu mengingat-ingat kematian bisa datang kapanpun kepada dirinya. Dia selalu membayangkan bahwa bisa jadi sebentar lagi kematian menjemputnya, maka dia akan selalu banyak mengingat tentang akhirat, ingat tentang alam kubur. Maka kemudian membuahkan apa? Ketika ingat dengan akhirat ini, membuahkan amal-amal soleh dan ketaatan, rajin untuk mengumpulkan bekal untuk dibawa mati. Tapi orang yang lupa dengan akhirat, maka dia akan menunda-nunda beramal, menunda-nunda beribadah, menunda-nunda taat kepada Allah, menunda-nunda bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW ini, beliau mengatakan bahwa yang paling dikhawatirkan, kata beliau, yang paling aku khawatirkan atas kalian mengikuti hawa nafsu, dan kemudian yang kedua adalah panjang angan-angan, karena kedua-duanya ini mendatangkan dampak yang begitu buruk. Yang pertama tadi, mengikuti hawa nafsu membuat seseorang tidak mau menerima kebenaran. Panjang angan-angan itu membuat seseorang lupa terhadap akhirat. Padahal masa depan semua orang adalah akhirat. Makanya tidak patut dilupakan. Yang pasti itu adalah akhirat. Yang pasti adalah akhirat. Adapun masa depan dunia kita, cita-cita dunia kita itu tidak ada satupun yang pasti. Maka akhirat ini tidak patut dilupakan, harus selalu berada dalam pikiran kita, berada dalam benak kita. Bagaimana kita mengusahakan akhirat itu harus menjadi prioritas utama, karena itu yang pasti. Wa minal ma'thur, dan diantara yang datang dari orang-orang terdahulu, yang diriwayatkan dari orang-orang terdahulu adalah perkataan mereka, man tala amaluhu sa'a amaluhu. Barang siapa yang panjang angan-angannya, maka akan buruk amalnya. Itu sepaket tuh sudah. Orang yang punya angan-angan panjang, pasti amalnya akan buruk, amalnya tidak baik. Banyak mengerjakan dosa, banyak melakukan maksiat, malas melakukan ibadah, malas melakukan ketaatan. Kenapa? Karena dia masih merasa masih lama baru mati, masih lama sampai ke akhirat. Padahal tidak ada yang menjamin masih lama. Boleh jadi sebentar lagi, boleh jadi sebentar lagi kematian tiba untuk menjemput kita. Karena orang-orang mati yang sudah mati itu pun dulunya juga berpikirnya seperti itu. Mereka berpikirnya mungkin masih lama, ternyata tiba-tiba kematian datang.
Tiba-tiba kematian datang untuk mengambil mereka, untuk menjemput mereka. Nah, jadi panjang angan-angan kata para ulama itu membuat buruknya amal seseorang, membuat dia berani melakukan maksiat dan dosa, membuat dia malas melakukan ketaatan dan amal soleh serta ibadah. Nah, itu. Maka sifat ini harus dihilangkan dari diri setiap muslim. Panjang angan-angan ini. Nah, di sini penulis rahimahullah taala menyebutkan apa yang dimaksud dengan panjang angan-angan, walaupun tadi sudah kita sebutkan atau juga pada minggu yang lalu sudah kita sebutkan maksud dari panjang angan-angan. Di sini beliau mempertegas lagi, fatulul amal, panjang angan-angan itu kata beliau ibaratun an istisy'ari tulil baqa fid dunya. Panjang angan-angan itu ialah merasa masih lama hidup di dunia. Nah, merasa masih lama hidup di dunia. Itulah yang disebut dengan panjang angan-angan. Karena seorang muslim itu normalnya berpikir sebentar lagi dia meninggal. Itu normalnya seperti itu. Kalau kemudian ada seseorang yang berpikirnya bahwa dia masih lama hidup di dunia, bahwa matinya masih 10 tahun lagi, nah ini sudah keluar dari kenormalan. Dan itulah yang disebut dengan panjang angan-angan. Karena tidak ada yang menjamin bahwa kita masih hidup bahkan sampai sholat isya nanti. Tidak ada yang bisa menjamin. Diri kita pun tidak bisa menjamin bahwa kita masih hidup sampai azan isya nanti. Apalagi sampai subuh esok. Maka oleh karena itu seharusnya setiap kita itu berpikir sebentar lagi kematian tiba. Tapi kalau ternyata masih diberi umur oleh Allah, berarti kita masih diberi kesempatan untuk menambah amal dan juga memperbanyak ibadah kepada Allah Ta'ala. Seperti itu. Nah, maka kata beliau fatulul amal ibaratun an istisy'ari tulil baqa fid dunya. Panjang angan-angan itu ialah merasa masih lama hidup dan tinggal di dunia. Wa huwa dalun min sahibihi ala faratil hamaqati wa nihayatil ghabawah. Dan panjang angan-angan ini kata penulis rahimahullah menunjukkan akan kebodohan yang berlebihan dari pemiliknya. Orang yang punya angan-angan yang panjang ini, itu kata beliau panjang angan-angannya itu menunjukkan akan kebodohannya yang sangat berlebihan. Fa innahu qad dhayya'al hazma wa tamassaka bil waham. Karena orang yang punya angan-angan panjang ini itu dia telah mengabaikan sesuatu yang pasti. Apa sesuatu yang pasti? Kematian itu sesuatu yang pasti. Dia mengabaikan sesuatu yang pasti dan dia malah berpegang dengan ilusinya, dengan khayalannya. Umurnya panjang itu khayalan dan ilusi. Tapi kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Nah, orang yang panjang angan-angan, dia mengabaikan sebuah kepastian dan dia berpegang dengan khayalan dan juga ilusinya, sesuatu yang masih belum pasti, dengan sesuatu yang masih belum pasti. Itu makanya tidak pantas atau tidak boleh memiliki angan-angan yang panjang ini. Walau qila lahu masaan, jikalau ditanyakan kepadanya di sore hari. Nih, kepada orang yang punya angan-angan panjang nih, kalau ditanya kepada orang di sore hari, hal tathiqu bil baqa'i ila sabah, apakah engkau yakin masih hidup sampai pagi hari? Nih, kita kalau ditanya orang, apakah kita yakin hidup sampai besok? Malam nih kita ada orang tanya kepada kita, apa yakin hidup sampai besok pagi? Maka pasti jawaban kita tidak yakin, kan? Karena kematian bisa datang kapanpun. Dia tidak memandang umur, tidak memandang fisik, tidak melihat apakah orangnya sehat atau sakit, tapi dia akan datang kepada orang yang berumur berapapun dan datang kepada orang yang sakit ataupun sehat. Makanya kalau ditanyakan kepada seseorang di sore hari, apakah engkau yakin hidup sampai pagi hari, atau di pagi hari ditanyakan kepadanya, hal tathiqu bil baqa'i ilal masa, apakah engkau yakin masih hidup sampai sore hari? Laqala la, maka pasti dia akan mengatakan tidak yakin.
Tidak yakin, tidak ada yang yakin. Tidak ada yang yakin. Summa huwa ya'malu lidunya. Tapi ketika ditanya seperti itu, nih kita kalau ditanya kan, yakin hidup sampai besok pagi? Jawabannya pasti tidak yakin. Yakin di pagi hari ditanyakan kepada kita, yakin hidup sampai sore hari? Pasti jawabannya tidak yakin. Tapi kenapa dengan mulut kita mengatakan tidak yakin hidup sampai pagi hari ketika ditanyakan di sore hari, dan juga mengatakan tidak yakin hidup sampai sore hari ketika ditanyakan di pagi hari? Tapi kata beliau kemudian, ya'malu lidunyahu amala man la yamut, dia bekerja untuk dunianya seakan-akan dia tidak mati. Kadang-kadang kita ini cuma dengan mulut yakin, tapi perbuatan dan perilaku kita menunjukkan kita tidak yakin. Perbuatan dan perilaku kita menunjukkan kita tidak yakin. Dengan mulut kita mengatakan kematian itu dekat, tapi dengan perbuatan kita seakan-akan kita tidak akan mati. Seakan-akan kita tidak akan mati. Padahal harusnya perbuatan itu yang lebih utama dari sekedar ucapan di lisan atau di mulut kita. Hatta law annahu ukhbira annahu yukhalladu fid dunya lam yajid mawdi'an liziyadah ala ma huwa alaihi minal hirsi war raghbah fid dunya. Bahkan kata beliau, seandainya kalau dikabarkan bahwasanya dia dibuat kekal di dunia, maka sungguh dia tidak bisa menambah lagi kegigihannya untuk mengejar dunia dari kegigihannya hari ini. Jadi kegigihan, kadang-kadang seorang itu punya kegigihan dalam mengejar dunia seakan-akan dia akan kekal selama-lamanya di atas dunia ini. Seakan-akan dia kekal selama-lamanya di atas dunia ini. Seandainya dikabarkan memang dia akan kekal, maka tidak menambah apa-apa, karena memang dari awal dia sudah beranggapan seakan-akan kekal dengan perilakunya itu. Nah, itu. Maka kata beliau di sini, faman a'zamu hamaqatan mimman hadhihi sifatuhu, maka siapa yang lebih besar kebodohannya dari orang yang seperti ini sifatnya. Secara lisan mengatakan dia mati, tapi nyatanya perilaku dan perbuatannya seperti orang yang tidak akan mati. Beribadah tidak mau, bertaubat ditunda-tunda, seakan-akan tidak mati. Itu gitu. Summa inna tulal amal. Nah, kemudian beliau rahimahullah menyebutkan lagi dampak buruk dari panjang angan-angan ini, yang lain lagi selain yang tadi disebutkan. Kemudian kata beliau, sesungguhnya panjang angan-angan tersebut aslun li jumlatin min sayyiatil akhlaq wal a'mal allati tuthabbitu 'anit ta'ah. Panjang angan-angan itu adalah penyebab utama akhlak yang buruk dan menunda-nunda atau menyebabkan buruknya amal yang menghalangi dari ketaatan. Semua akhlak yang buruk itu kata beliau penyebab utamanya juga adalah panjang angan-angan, dan semua perbuatan yang buruk, dosa dan maksiat itu muncul gara-gara panjang angan-angan. Wa tad'u ila al-wuqu' fil ma'siyah, dan panjang angan-angan inilah yang menyebabkan seseorang tertarik untuk melakukan dosa dan maksiat, yang mendorong seseorang terjatuh ke dalam dosa dan maksiat. Mithlul hirs, seperti bernafsu dan berambisi terhadap dunia. Wal bukhl, seperti kikir, pelit atau bakhil. Hartanya tidak mau diinfakkan. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia hidup masih lama, jadi dia butuh terhadap harta itu. Nah, maka tulul amal itu menyebabkan bakhil, menyebabkan kikir. Wa khaufil faqri, dan juga takut terhadap kemiskinan. Takut terhadap kemiskinan penyebabnya adalah panjang angan-angan juga. Panjang angan-angan. Wa min a'zamiha qubhan, dan di antara yang paling buruk kata beliau yang disebabkan oleh panjang angan-angan ini adalah al-istinasu bid dunya, senang dan suka kepada dunia, terlalu mencintai dunia berlebihan. Ini paling buruk dampak yang disebabkan oleh panjang angan-angan. Karena seseorang apabila sudah mencintai dunia,
maka sifat cinta dunianya itu akan mendatangkan keburukan-keburukan lainnya. Makanya dikatakan dalam sebuah riwayat apa? Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah induk segala dosa dan kesalahan. Orang tuh gara-gara cinta dunia maka dia melakukan apapun walaupun dosa. Gara-gara cinta dunia seseorang berzina, gara-gara cinta dunia seseorang mencuri, gara-gara cinta dunia seseorang merampas hak orang lain, gara-gara cinta dunia seseorang membunuh, dan semua dosa. Penyebabnya adalah cinta dunia. Terlalu suka terhadap dunia, terlalu senang berlebihan terhadap dunia. Wal akhdhu fi imaratiha, dan juga memakmurkan dunia berlebihan, seakan-akan dia tidak akan meninggalkan dunia ini, seakan-akan dia hidup selamanya di atas dunia ini. Maka yang ada di dalam pikirannya, yang ada dalam hatinya, dan yang diperbuatnya adalah untuk dunia semuanya. Wasa'yu li jam'i hutamiha, dan berusaha keras untuk mengumpulkan harta benda dunia. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bu'ithtu li kharabid dunya faman ammaraha falaysa minni. Aku diutus, kata Rasulullah, untuk meninggalkan dunia, bukan untuk memakmurkan dunia. Faman ammaraha, siapa yang memakmurkan dunia berlebihan, falaysa minni, maka dia tidak termasuk golonganku, tidak diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai golongan beliau. Orang yang begitu berlebihan dalam mengurus dunia, memakmurkan dunia ini sehingga lupa terhadap akhirat, lupa beramal, lupa beribadah, lupa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang seperti itu di dunia ini. Ada orang seperti itu di dunia ini. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah taala. Wa antulil amal yakunu taswif, dan gara-gara panjang angan-angan ini juga terjadi penundaan. Menunda beramal, menunda beribadah. Kenapa? Karena merasa masih lama hidup, masih bisa nanti beramal. Ditunda jadinya, akhirnya amalnya ditunda, ibadahnya. Kenapa? Karena merasa masih lama hidup di dunia. Wa huwal aqim alladzi la yalidu khairan qattu. Menunda-nunda inilah penyebab kemandulan, bukan mandul anak ya, tapi kemandulan yang tidak melahirkan kebaikan. Orang itu kalau sudah menunda-nunda, ibadah ditunda, amal soleh ditunda, ketaatan ditunda, akhirnya tidak ada kebaikannya sama sekali, tidak ada kebaikannya, taubatnya ditunda. Yuqal, dikatakan, inna aktsara siyahi ahli nar minat taswif, dikatakan sesungguhnya paling banyak teriakan penghuni neraka itu gara-gara menunda. Para penghuni neraka itu ketika dimasukkan oleh Allah hari kiamat nanti ke dalam neraka, penyebab mereka banyak berteriak di dalam neraka sana, kata para ulama, itu gara-gara dulu di dunia menunda-nunda, banyak menunda-nunda. Fala yazalul musawwif yatathaqalu 'anil ta'at, maka orang yang menunda-nunda itu berat melakukan ketaatan. Hari ini tidak melakukan ketaatan, katakan besok. Sampai besok pun belum melakukan ketaatan juga, dia tunda lagi lusa dan seterusnya, ditunda minggu depan, bulan depan, tahun depan, tiba-tiba kematian datang. Maka akhirnya menyesal. Wa yu'akhiru taubah 'anis sayyi'at. Orang yang menunda-nunda ini juga dia akan menunda taubat dari dosa-dosanya, padahal dosanya banyak, maksiatnya bergelimang maksiat, banyak maksiatnya, banyak dosanya, tapi ditunda-tunda bertaubat karena merasa masih panjang umur, merasa masih lama hidup, padahal tidak ada yang menjamin hidupnya masih lama. Hatta yanzila bihil maut, sampai kematian datang kepadanya, akhirnya ditunda, tiba-tiba mati. Maka inilah yang nanti akan dikatakan oleh orang yang menunda-nunda tiba-tiba mati. Allah ceritakan mereka dalam Al-Quran. Apa kata mereka dalam surat Al-Munafiqun? Fayaqul, orang yang tiba kematiannya sementara semasa hidup dia menunda-nunda beramal, menunda-nunda beribadah, dia mengatakan ketika kematiannya sudah datang, Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya engkau
ulur dan engkau tunda kematianku sebentar. Sampai pas sudah mati pun lapor dengan Tuhan itu minta ditunda juga kematiannya. Untuk apa? Fa asaddaqa, maka aku akan bersedekah, wa akum minas salihin, dan aku akan menjadi orang saleh. Aku akan menjadi orang saleh. Tapi sudah terlambat. Ini dia berkata seperti ini ketika kematian sudah sampai kepadanya dan sudah tidak bisa lagi ditunda-tunda kematian itu. Karena seperti itulah kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu punya batasan waktu dalam hidup di dunia ini. Apabila sudah sampai batas tersebut, la yastakhiruna sa'atan, mereka tidak bisa meminta untuk ditunda walaupun hanya sesaat, wala yastaqdimun, dan tidak bisa juga meminta untuk dimajukan walaupun cuma sesaat. Jadi kematian itu akan datang tepat waktu. Dia tidak akan pernah kecepatan, dan dia juga tidak akan pernah terlambat datang. Dan kita tidak tahu kapan kematian kita datang. Maka jangan sampai menunda-nunda sehingga kita akan mengatakan seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam ayat lain juga Allah mengatakan hal yang sama tentang orang-orang yang ketika hidup mereka menunda-nunda. Bahwa ketika kematian mereka datang, kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa ahadahumul maut, sehingga apabila telah datang kematian kepada salah seorang dari mereka, apa dia mengatakan, qala Rabbi laula akhartani, wahai Tuhanku, seandainya engkau undur kematianku, engkau tunda kematianku. Untuk apa? Dia ingin melakukan amal saleh. La'alli a'malu salihan fima tarakt, barangkali aku bisa melakukan amal saleh yang dulu aku tinggalkan. Tapi sudah tidak mungkin lagi untuk ditunda kematiannya, karena kematian tidak dapat ditunda. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada orang yang sudah datang kematian kepada dirinya itu, dia minta diundur kematiannya, dikatakan kepadanya apa? Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, Allah tidak akan pernah mengundur kematian suatu jiwa apabila sudah datang ajal dan waktunya. Tidak akan diundur lagi oleh Allah Ta'ala. Nah, maka jangan menunda-nunda beramal. Supaya tidak menunda-nunda beramal, harus kita buang sifat tulul amal, panjang angan-angan. Kematian itu harus kita letakkan di pelupuk mata kita. Bayangkan bahwa boleh jadi sebentar lagi kita mati. Maka dengan demikian kita tidak akan pernah menunda amal dan ibadah. Karena kita merasa tidak punya waktu lagi kecuali sekarang. Tidak punya waktu lagi kecuali sekarang. Kalau kita tunda 1 menit, 2 menit, 3 menit, boleh jadi dalam 1 menit ke depan kita mati. Seperti itu. Awalam nu'ammirkum, dikatakan juga kepada orang yang sudah tiba kematiannya, dia minta diundur kematiannya. Allah katakan selain ayat yang tadi, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, Allah tidak akan mengulur kematian suatu jiwa apabila telah datang ajalnya. Dalam ayat lain juga Allah katakan kepada orang yang meminta diundurnya kematiannya tersebut, awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memberikan umur kepada kalian, kata Allah. Sudah diberi umur oleh Allah Ta'ala. Bukankah telah kami berikan umur kepada kalian? Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, tidak mengambil peringatan orang yang sudah diberikan peringatan kepadanya. Waja'akumun nadhir, dan sungguh telah datang peringatan kepada kalian. Kita sudah diingatkan. Datang Al-Quran dari Allah Ta'ala, diutus Rasulullah SAW untuk umat ini, dan dia memberikan peringatan kepada umatnya. Fadzuqu fama lidh-dhalimin min nasir, maka rasakanlah, kata Allah, orang-orang zalim tidak ada penolong bagi mereka. Wal a'yadzu billah. Fayakhruju minad dunya bihasratin la akhirah laha, maka orang yang seperti ini, kata beliau, yang menunda-nunda beramal tadi gara-gara punya angan-angan yang panjang, dia keluar dari dunia ini dengan kesedihan yang tidak ada ujungnya. Wa nadamatin la intiha alaha,
dan juga penyesalan yang tidak ada batasnya. Penyesalannya begitu luar biasa. Faqassir ya akhi amalak, maka kata beliau, pendekkanlah angan-anganmu wahai saudaraku, waliyakun ajaluka nasba'inaik, dan hendaklah ajalmu, waktu kematianmu itu selalu ada di pelupuk matamu, di depan matamu. Wa amaluka wara'a dhahrik, dan amalmu atau angan-anganmu letakkan di belakang pundakmu. Letakkan di belakang pundakmu. Wasta'in ala dzalika, dan minta tolonglah untuk melakukan yang demikian itu dengan apa? Bil iktsar min dzikri hadzimil ladzat, dengan memperbanyak mengingat sesuatu yang menghancurkan dan menghilangkan kenikmatan dunia, mengingat kematian maksudnya. Apalagi kalau ada orang mati itu kan. Kalau ada orang mati, itu sampaikan minggu yang lalu, setiap kali ada orang mati itu kita harus mengambil nasihat dari kematian orang tersebut. Itu momen kita untuk ingat-ingat dengan kematian. Diumumkan ngaran orang mati kan, didengar oleh telinga kita. Ini ada orang terus bang yang diumumkan, akan sampai giliran kita yang diumumkan orang. Jangan mengira orang terus yang diumumkan mati, lalu kita kada diumumkan mati. Akan sampai waktunya giliran kita yang diumumkan telah mati. Maka kita ambil pelajaran dari pengumuman orang mati itu. Kita ambil pelajaran, ambil nasihat dari pengumuman orang mati. Makanya Nabi SAW mengatakan, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian itu memberi nasihat. Kematian memberi nasihat. Mengantar orang ke kuburan, tidak melulu orang yang kita antar, akan tiba saatnya kita yang diantarkan orang. Akan tiba waktunya kita yang diantarkan orang. Memasukkan orang ke dalam kubur, tidak selalu orang yang akan dimasukkan ke dalam kubur, akan tiba waktunya kita yang dimasukkan orang ke dalam kubur kita. Maka kata beliau, untuk memutus angan-angan yang panjang ini banyak-banyak mengingat kematian. Wa mufarriqil jama'at, mengingat pemutus kelezatan dan juga pemisah dari golongan dan kelompok. Kita kan kalau mati terpisah dari keluarga kita, terpisah dari anak istri kita, terpisah dari orang tua kita, seperti itu. Maka ingatlah yang memisahkan dari perkumpulan itu, yaitu kematian. Wa tafakkar fi man daraja amamaka minal ma'arif wal qarabat, dan fikirkanlah orang-orang yang telah mendahului engkau, dari orang yang engkau kenal dan kerabat-kerabatmu. Coba kita lihat orang-orang yang kita kenal, sudah berapa yang meninggal dunia? Kerabat kita sudah berapa yang meninggal dunia? Maka kata beliau, berpikir tentang mereka itu. Dulu mereka seperti kita, hidup di dunia ini. Maka yang semacam itu kata beliau harus engkau fikirkan, orang-orang yang sudah mendahuluimu mati, dari orang-orang yang kau kenal dan kerabat-kerabatmu. Wastasy'ir qurbal maut, dan rasakanlah begitu dekatnya kematian. Rasakanlah begitu dekatnya kematian. Fa innahu aqrabu ghaibin yuntazar, karena sesungguhnya kematian itu adalah perkara gaib yang ditunggu, yang paling dekat. Apa kira-kira yang paling dekat? Apakah cita-cita kita, keinginan kita? Tidak, yang paling dekat dari kita yang kita tunggu-tunggu adalah kematian. Yang paling dekat yang kita tunggu-tunggu adalah kematian. Wa kun musta'iddan lahu, maka hendaklah selalu bersiap-siap untuk menghadapi kematian tersebut. Mutakhawwifan hujumahu fi jami'il halat, dan merasa khawatir serangan dari kematian itu dalam semua keadaan, dalam setiap keadaan. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, kata Rasulullah, demi Allah yang jiwaku ada di dalam genggamannya, ma rafa'tu tarafi fadhanantu anni akhfidhuhu hatta ukhbat, aku tidak pernah mengangkat mataku, kata Rasulullah, ke atas, dan aku masih berpikir sempat untuk menurunkannya ke bawah. Bayangkan, Rasulullah itu berpikirnya begitu. Ketika mengangkat mata ke atas, aku sudah tidak berpikir lagi bahwa aku masih sempat menurunkannya ke bawah. Boleh jadi kematianku datang sebelum aku menurunkan pandangan mataku dari atas ke bawah. Itu kan begitu dekat sekali. Wala akaltu luqmatan,
dan aku tidak pernah memakan satu suap makanan. Fadhanantu anni usighuha, lalu aku mengira bahwa aku masih sempat menelannya. Sampai berpikir menelan makanan itu pun boleh jadi kematian datang lebih dulu dari dia masih sempat menelan makanan. Berapa menit ada kita dari menyuap nasi itu, dari menyuap makanan ke muntung dengan menelannya itu berapa menit? Rasulullah SAW bersabda, kata beliau apa? Aku berpikir boleh jadi tidak sempat lagi menelannya makanan ini, sehingga kematian lebih dulu datang sebelum aku sempat menelan makanan. Wa rubbama daraba alaihi salatu wassalam biyadihi 'ala al-ha'it at-tayammum fayuqalu lahu innal ma'a minka qarib fayaqul la adri la'alli la ablughuhu. Bahkan kadang-kadang kata beliau, Rasulullah SAW itu memukulkan tangannya ini ke debu untuk tayamum. Tayamum kan pakai debu. Kadang-kadang Rasulullah SAW memukulkan tangannya untuk tayamum, lalu dikatakan kepada beliau, apa dikatakan orang? Innal ma'a minka qarib, sesungguhnya air dekat denganmu. Maka apa jawaban beliau? La adri la'alli la ablughuhu, aku tidak tahu, barangkali aku belum sempat sampai ke air itu sehingga kematianku sudah tiba. Makanya pakai debu tadi, takut kematian lebih dulu datang sebelum dia sampai ke air tersebut. Itu wa kana as-siddiq radhiyallahu anhu yunshid, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu membuat sebuah syair. Kata beliau, kullu mri'in musbihun fi ahlihi, setiap orang di pagi hari bersama keluarganya, wal mautu adna min syirakin alihi, dan kematian lebih dekat kepadanya bahkan dari tali sendalnya sendiri. Allahu Akbar, lebih dekat dari tali sendal kita, berarti parak bebenaran. Qala Hujjatul Islam rahimahullah, berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, i'lam, ketahuilah, annal mauta, bahwasanya kematian, la yahjumu fi waqtin makhsus, dia tidak datang pada waktu tertentu, pada setiap waktu dia bisa datang. Jadi tidak datang pada waktu tertentu, wahalin maksus, dan keadaan tertentu. Jadi kematian tidak mesti datangnya di waktu kita sudah tua, bisa jadi di waktu masih muda datang kematian kepada kita. Begitu juga kata beliau, kematian tidak datang pada keadaan tertentu, tidak harus keadaan orang itu sakit parah, bisa jadi kematian datang di saat dia masih sehat walafiat. Wasinin maksus, dan juga kematian tidak datang di umur tertentu. Tidak ada syarat kematian harus datang kepada orang yang umurnya sekian, 40, 50, 60 tahun, tidak. Boleh jadi kematian datang kepada yang umurnya 15 tahun, bahkan yang sebelum itu, atau yang 20 tahun dan seterusnya. Jadi tidak datang pada umur tertentu, bisa datang pada umur berapapun kematian itu. Wala budda min hujumihi, dan kematian itu pasti datang. Fal isti'dadu lahu aula, maka bersiap-siap untuk kematian itu lebih utama minal isti'dadi lid dunya, daripada mempersiapkan dunia. Mempersiapkan kematian atau bersiap-siap menghadapi kematian itu lebih utama daripada bersiap-siap untuk dunia. Karena dunia ini belum pasti bisa kita peroleh, tapi kematian sudah pasti akan datang dan tiba menjemput kita. Maka oleh karena itu kata beliau, lebih baik mempersiapkan kematian. Kalau masih ada waktu sisa, baru untuk dunia. Jangan dunia yang diutamakan dan lupa untuk mempersiapkan kematian, karena kematian datang secara tiba-tiba. Mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan mengucap la ilaha illallah, amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.